Kemana saja tadi, kenapa nggak ngabarin? Tanya Bian dari seberang sana. Tadi gue ketemu sama Aurel dulu, Bi. Sejak dia nikah, gue baru ketemu tadi. Jawab Lira sambil memoleskan hand and body ke kakinya. Saat ini Lira sedang duduk di atas ranjangnya ditemani berbagai skincare yang biasa ia gunakan sehabis mandi. Jawab Bian singkat. Jangan marah dong, Bi. Ini aja gue baru balik dan baru kelar mandi langsung nelpon elo. Ucap Lira sedikit sedih. Gue gak marah, Ra. Gue cuma khawatir lo bakal ngilang lagi. Gue udah ngubungi lo dari sepulang kampus lo. Ucap Bian dengan suara berat. Uluh tayangku khawatir. Kata Lira terkekeh sendiri mengucapkan kata-kata itu. Begitupun Bian juga yang langsung terkekeh mendengar suara alay Lira. Nah gitu dong, ketawa. Kata Lira cekikikan. Gue kok udah ngerasa kangen ya, Ra, sama lo. Padahal baru tadi siang kita ketemu. Ucap Bian. Dih, apaan sih, Bi? Kata Lira membuat wajah Lira tersipu malu. Emang lo gak kangen sama gue? Tanya Bian. Kangen lah, jawab Lira dengan cepat. Tapi gue gak lebay, jawabnya lagi sambil tertawa. Besok jalan yuk, ajak Bian. Kemana? Tanya Lira sambil mulai membereskan beberapa peralatan perawatannya. Kemana aja asal lo seneng, ucap Bian. Oke, sepulang ngampus ya, besok gue ada kelas sama dosen killer, kata Lira dibalas deheman oleh Bian. Kedua sejoli itu pun menghabiskan malam mereka dengan bercerita ngalor ngidul sampai terlelap dengan sendirinya tanpa mematikan sambungan telepon. Raf, lo gak makan? Tanya Aurel saat melihat Raffi duduk di sofa depan televisi sambil memainkan ponselnya. Gak, jawab Raffi singkat dan tanpa melihat Aurel sama sekali. Aurel pun dengan langkah gontai menuju ruang makan dan membereskan makanan yang sudah susah-susah ia siapkan untuk Raffi, namun tak sedikit pun dia sentuh. Jangankan sentuh, melihatnya saja enggak. Setelah selesai, Aurel langsung masuk ke dalam kamar dan merebahkan tubuhnya di sofa seperti biasa. Ia meraih ponselnya dan mencoba mencari hiburan sambil menunggu matanya mengantuk. Raffi memasuki kamarnya dan menemukan Aurel yang tengah senyum-senyum sendiri dengan gadget membuatnya menyernyitkan dahinya bingung. Dengan siapa dia tersenyum batinnya, namun ia enggan menanyakannya kepada Aurel. Raffi memilih langsung merebahkan tubuhnya di kasur untuk tidur. Namun setiap kali ia memejamkan matanya, ia kembali membukanya dan menatap ke arah Aurel yang masih asik dengan ponselnya. Entah mengapa Raffi sangat penasaran dan terganggu akan hal itu. Pagi mah, Pah, ucap Ariel sampai saat di meja makan dan mencium pipi kedua orang tuanya. Tumben ceria sekali kamu sayang, kata Adel ikut senang melihat putrinya seceria itu. Setelah sekian lama ia tidak melihat putri semata wayangnya ceria setelah dihianati oleh Raffi dan Aurel. Adel dan Surya tahu akan hal itu, namun mereka memilih diam karena menurutnya itu bukan urusannya selama anaknya masih baik-baik saja dan masih dalam pantauannya. Hehehe, bagus dong mah, kata Ariel mulai mengambil selembar roti dan mengolesinya dengan selai stroberi. Besok malam kita akan bertemu dengan keluarga teman mama kamu untuk membicarakan masalah pertunangan kamu, ucap Surya datar sambil memakan sarapannya. Roti yang hampir masuk ke dalam mulut Ariel seketika langsung terjatuh. Wajah ceria Ariel langsung berubah menjadi datar dan dingin. Ariel sudah punya pacar, Pah, Mah, seru Ariel tak terima. Kan Ariel sudah bilang Ariel gak mau dijodohkan, ucapnya lagi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus, tegas Surya. Cih, pacar yang sudah menghamili kamu itu. Cibir Surya membuat darah Lira mendidih seketika. Ariel masih perawan, Pah, dan Ariel tidak pernah keguguran. Terserah Papa mau percaya atau enggak, yang jelas Ariel tidak akan mau dijodohkan dengan anak teman mama itu, kata Ariel tegas lalu pergi meninggalkan meja makan dengan raut wajah kesal. Kamu lihat anak kamu? Ucap Surya tersenyum miring. Dia persis seperti kamu, ucap Adel juga tersenyum.
Kenapa aku? Tanya Surya tak terima. Memangnya dulu siapa yang menolak keras perjodohan kita? Tapi ujungnya apa? Ucap Adel tersenyum sinis kepada Surya membuat Surya berdecak sebal. Ariel, panggil Dion saat menemui Ariel di taman kampus. Kak Dion, ada apa? Tanya Ariel ramah. Enggak, lo ada waktu enggak? Gue pengen ngajak lo jalan. Ucap Dion tersenyum. Ya, maaf ya kak, gue udah ada janji hari ini. Kata Ariel jujur. Memang dia ada janji dengan Bian sepulang kuliah, tapi bukan hanya itu alasannya menolak ajakan Dion. Ariel sangat peka dengan perhatian-perhatian yang Dion berikan kepadanya. Bahkan dulu sewaktu ia masih berpacaran dengan Raffi pun, Raffi selalu dibuat cemburu oleh Dion dan terus mewanti-wanti agar Ariel tak terlalu dekat dengan Dion. Ya, ucap Dion kecewa. Kalau next time bagaimana? Ucapnya lagi. Boleh sih, tapi Ariel nggak tahu kapan bisanya kak. Ucap Ariel yang tidak enak untuk menolak tapi juga enggan menerima ajakan itu. Ya sudah, nanti kalau lo sudah ada waktu senggang kabarin gue ya. Ucap Dion memberikan senyum manisnya. Oke deh, jawab Ariel juga tersenyum. Wih, Om Bian mau kemana? Tanya Aiden saat melihat Bian menuruni tangga sambil berdendang dan memainkan kunci motornya. Mau jalan dong, ucap Bian tanpa berhenti. Mau ngapelin tante-tante ya? Teriak Aiden tertawa. Anak tuyul sialan, diem aja deh, jangan bikin mood gue hancur. Kata Bian melemparkan topinya ke arah Aiden, namun secepat kilat Aiden menghindarinya. Bian, panggil Tamara memanggil Bian. Ada apa mah? Tanya Bian kembali meletakkan helm yang hendak ia pakai. Kamu mau kemana? Hari ini kita ada pertemuan penting loh. Ucap Tamara membuat Bian kesal. Pertemuan apaan sih? Jangan bilang masalah pertunangan, perjodohan atau apalah itu. Ucap Bian kesal. Nah, itu kamu tahu. Jadi jangan pulang malam-malam. Acara akan dimulai di Cafe Fahmi jam 8 malam. Ucap Tamara lagi. Nggak janji. Ucap Bian lalu kembali mengenakan helmnya dan segera pergi sebelum moodnya semakin bertambah hancur. Hais, anak itu. Awas aja nanti kalau kamu udah ketemu sama calon kamu. Gerutu Tamara sambil kembali memasuki rumah. Lo lagi PMS apa gimana sih Bi? Kemarin lo seneng banget, terus sekarang kucel banget. Kayak cewek aja lo mudian. Ucap Andre yang melihat wajah Bian kesal. Gimana gak kesel coba? Nyokap gue ngomonginnya perjodohan dan pertunangan terus. Sedangkan gue sudah punya Lira coba. Ucap Bian dengan kesal. Lo emang gak ngomong sama nyokap lo kalau lo pacaran sama mantan pembantu lo si Lira itu? Tanya Dion. Belum, tapi nyokap gue udah tahu kalau gue udah punya cewek, kata Bian. Kalau saran gue sih, lo bawa aja cewek lo ke rumah biar nyokap lo gak nerusin perjodohan itu. Usul Dion disetujui oleh Andre. Tapi dianya belum siap karena masih malu katanya buat ketemu sama bonyok gue sebagai pacar gue, kata Bian. Tampang lo malu-maluin sih. Hahaha, ucap Andre tertawa langsung mendapatkan lemparan botol minum dari Bian. Pluk. Sialan lo Bi, kata Andre kesal karena dilempar botol dan mengenai lengannya. Meskipun cuma botol plastik, namun ada airnya setengah. Kalau dibandingin kalian berdua, tampang gue ini paling keren dan ganteng, asal lo tahu, ucap Bian percaya diri. Cih, kumat lagi kan narsisnya, ucap Dion mencibir. Bodoh amat, seru Andre sebal, pasalnya yang diucapkan Bian memang benar adanya. Melihat kedua sahabatnya kesal malah membuat Bian tertawa terbahak-bahak. Gue sadar diri kalau gue ganteng, makanya gue ngomong jujur apa adanya, ucap Bian dengan tawanya. Hai para pendengar setia radio gue, apa kabar kalian semuanya? Bagaimana nih menurut kalian tentang cerita novel kisah pembantu ini? Apakah ada yang penasaran dengan cerita Lira dan Mas Bian? Bagaimana dengan kelanjutan hubungan mereka? Siapa sih yang dijodohi dengan Lira? Siapa sih yang dijodohi dengan Mas Bian? Jika kalian penasaran, tetap terus ikuti channel radio gue ini ya.
Dan jangan bosan-bosan untuk mendengarkan setiap episode-episodenya. Bye!